Shalom Jemaat Tuhan, kembali kita berjumpa dalam resapi renungan singkat Pemelihara Iman GKI Klasis Bojonegoro. Tema kita pada hari ini adalah berbuah selagi masih ada kesempatan. Bacaan kita akan bersama kita ambil dari Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Yesus yang mengutuk pohon ara, itu adalah perikop kita yang kita baca pada hari ini. Dan saudara-saudara, tahukah saudara bahwa perikop tentang Yesus yang mengutuk pohon ara ini menjadi salah satu perikop yang banyak dipertanyakan orang. Ada banyak orang yang bertanya-tanya, mengapakah gerangan Tuhan Yesus harus mengutuk pohon ara tersebut? Bukankah dia tumbuh dengan baik? Bukankah dia berdaun dan daunnya tampak banyak? Mengapa harus dikutuk? Bukankah bisa jadi itu belum musimnya? Dan segala macam argumentasi-argumentasi yang muncul. Saudara-saudara, mari kita cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui pembacaan teks kita secara lebih dalam, khususnya pada ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-19. Apa yang dinyatakan di sana? Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Saudara-saudara, sebagai seorang manusia, Yesus dapat menjadi lapar. Dan ketika ia melihat pohon ara, ia lalu pergi menuju kepada pohon ara itu dengan sebuah harapan bahwa ia akan menemukan buah, tentu saja. Namun sayangnya dikatakan dalam ayatnya yang ke-19, tetapi ia tidak menemukan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Saudara, kalau itu disebutkan sebagai pohon ara, tentu saja itu sudah berbentuk pohon. Bukan lagi tanaman yang baru ditanam, baru tumbuh, baru daunnya. Tentu tidak seperti itu. Kalau dikatakan sebagai pohon, berarti dia adalah sebuah tanaman yang telah tumbuh bertahun-tahun sehingga dia punya kayu keras. Dan tahukah saudara, salah satu ciri khas dari pohon ara, dari tanaman ara yang di Israel adalah daunnya biasanya umumnya akan muncul bersamaan dengan bakal buah atau buahnya. Bahkan seringkali buahnya akan muncul lebih dahulu. Buah akan muncul di sela-sela dari daun. Di bagian pangkal dari daun akan muncul buah-buah ara. Tapi apa yang kita lihat dalam teks kita dikatakan bahwa Yesus tidak mendapat apa-apa, berarti termasuk bakal buah atau buah yang masih muda di pohon itu. Karena dia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Artinya bahwa pohon tersebut begitu tampak menggiurkan, begitu tampak penuh dengan daun. Namun sesungguhnya dia tak menghasilkan apa-apa untuk dapat dinikmati oleh manusia. Nah, saudara-saudara, kalau kita sedikit mengulas, mengingat kembali pelajaran ketika kita masih, yang seusia saya, ketika kita masih zaman-zaman SMP atau bahkan sekarang SD, saudara, proses fotosintesis dalam tanaman hijau, tanaman yang berdaun, ada yang dinamakan dengan proses fotosintesis. Daun-daun dibutuhkan oleh tanaman untuk melakukan proses fotosintesis, yaitu mengolah sinar matahari bersama dengan unsur-unsur lain yang diperlukan untuk kemudian menjadi makanan yang diperlukan bagi proses pertumbuhan pohon ara.
Kalau dikatakan bahwa pohon ara tersebut hanya memiliki daun-daun saja, artinya dia tumbuh dengan baik. Artinya, dia mampu menghasilkan makanan-makanan yang berguna bagi pertumbuhannya. Namun menjadi aneh ketika ternyata makanan-makanan yang diolah melalui proses fotosintesis dengan daun-daun tersebut tidak sama sekali membuahkan hasil buah. Tidak sama sekali menunjukkan bahkan adanya tanda-tanda bakal buah. Mengapa? Karena semua hasil proses fotosintesis itu diarahkan pada perkembangan dirinya. Agaknya saudara-saudara, itulah yang membuat Tuhan Yesus kemudian mengutuk pohon ara tersebut. Dan seketika pohon ara tersebut menjadi kering. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam tradisi Israel, pohon ara seringkali menjadi gambaran dari umat Allah Israel. Umat Allah yang diharapkan untuk dapat hidup, namun sekaligus juga berkarya dengan berbuah bagi Tuhan dan bagi sesamanya. Berbuah dan berdaun adalah dua proses yang tidak dapat dipisahkan dalam pertumbuhan sebuah pohon ara. Keduanya harus berjalan seiringan karena alaminya begitu. Bahwa musimnya akan tiba beberapa bulan lagi bisa jadi saudara-saudara. Tapi yang dimaksud dengan musimnya tentu adalah waktu panennya. Bahwa beberapa waktu sebelum musimnya mestinya sudah ada bakal buah atau buah yang masih muda, itu adalah sebuah keharusan. Tanpa adanya bakal buah atau buah yang masih muda, saudara, ketika tiba musim buah ara, pohon yang tidak memiliki bakal buah pasti tidak akan memiliki juga buah untuk dimakan dan dipetik. Itu adalah gambaran kita, gambaran umat Israel, gambaran umat Tuhan. Dipanggil untuk bukan saja hidup untuk diri kita sendiri, kita dipanggil juga sekaligus untuk berkarya, berbuah dan berkarya. Kehidupan dan berbuah dalam karya adalah sebuah proses yang saling berkaitan dan seharusnya berjalan beriringan. Namun berbuah akan menjadi persoalan yang sangat sulit ketika fokus kehidupan kita hanyalah pada bagaimana kita hidup. Ketika fokus kehidupan kita hanya pada diri kita, maka kita akan menjadi laksana pohon ara yang sekedar berdaun namun tak punya buah. Saudara, kutukan Tuhan Yesus kepada pohon ara ini juga mengingatkan kita bahwa kendati pun dalam diri kita Tuhan telah menganugerahkan daya atau potensi bukan saja untuk hidup, tetapi juga untuk berbuah dalam karya. Namun ketika kita tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik, ketika kita tidak menggunakan daya yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita, potensi yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk berbuah dalam karya, bisa jadi kita akan kehilangan kesempatan untuk berbuah. Bisa jadi kita akan menjadi pohon ara yang kering karena Tuhan mengambil kesempatan itu bagi kita. Saudara-saudara, mari kita belajar untuk hidup bukan hanya berfokus memenuhi kebutuhan diri, memenuhi segala keinginan diri, tetapi mari juga kita untuk hidup sekaligus berbuah dalam karya. Sebab Tuhan menganugerahkan daya, menganugerahkan potensi itu secara alami di dalam kehidupan kita. Siapkah kita untuk hidup dan sekaligus berbuah nyata bagi Tuhan dan bagi sesama kita? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jikalau selama ini kami laksana pohon ara yang hanya berdaun saja.
Ampuni kami ketika hidup kami hanya berfokus pada diri kami. Kami lupa bahwa seharusnya kami juga berbuah bagi Tuhan dan sesama kami. Tolong kami untuk bukan saja berdaun, hidup, namun tolong kami juga untuk berbuah dalam karya bagi Tuhan dan sesama kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.